Aksi mingguan ke-19, Port Mumbai, pertanggal 21 November tahun 2021. Kali ini Suara Awam Katolik Regio Papua kembali mengunjungi dan sekaligus melakukan aksi rutinitas mingguan ke-19 di Gereja Katedral, Kristus Raja, Dok V Jayapura Kota, Papua. Aksi di gereja ini merupakan kali kedua, setelah aksi yang pertama dilakukan pada tanggal 4 Juli tahun 2021 lalu, aksi mingguan ke-12. Tentu saja ini kami jalankan bersamaan dengan momen pentabisan Diakon Franciscus A. W. Batlayeri, per Oksianuska, Bukega, per dan Daniel E. Gobai, OFM pada hari ini di gereja tersebut oleh Bepak Uskup Jayapura, Meger. Leo Labalajar OFM pada pukul 10 sampai dengan selesai. Pada pukul 8.30 waktu Indonesia Timur kami sudah ada di halaman gereja katedral. Kemudian mengatur meja, dan cari tempat yang strategis untuk pasang spanduk dan meletakkan pamflet sambil menunggu misa pertama selesai. Atau sambil menunggu misa kedua, kami angkat dan atur meja agar semua orang yang berpartisipasi nanti dijangkau dengan mudah. Tidak lama kemudian, tepat pada pukul 9.36 waktu Indonesia Timur, Bapak Uskup Jayapura, Meger. Leo Labalajar OFM yang sebentar lagi akan memimpin misa dan pentabisan muncul dengan mobilnya. Kami sudah melambaikan tangan dan menyapa, tetapi Bapak Uskup tidak melihat, hanya balik ke arah gereja dan menuju ke tempat parkiran. Mungkin dia buru-buru karena harus pimpin misa jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur itu dan kami memang hargai itu, walaupun bukan terjadi sekali ini saja. Melewati pukul 8.40 waktu Indonesia Timur umat mulai membanjiri di halaman gereja atau menuju ke gedung baru, Gedung Sosial Katolik Soskat di lantai dasar bawah yang sedang dibangun dan ditargetkan untuk menyelesaikan dengan cepat. Kemudian kami segera mengeluarkan kain petisi, Uskup Orang Asli Papua, spanduk yang bertulisan, Petisi Uskup Orang Asli Papua, dan kami minta Uskup harus orang asli Papua. Selain itu, kami juga membuka kotak sumbangan sukarela untuk Uskup Agung Merauke, Petrus Canisius Mandagi MSC dan PT. Tunas Sawa Erma TSE. Juga menjejerkan hampir 50-an pamflet yang berkaitan dengan pelanggaran Uskup Mandangi, yang secara sepihak dengan Pastor Anselmus Amo, MSC menekan Mo pada Jumat tanggal 5 Januari di Sekretariat Keuskupan Agung Merauke, seperti pencuri dan pembunuh berdarah dingin, dengan perusahaan yang selama ini mencaplok hak-hak tanah adat, menghilangkan sumber mata pencaharian hidup, merusak lingkungan dan ekosistem serta mengancam nasib dan masa depan anak cucu umat Katolik di Jair, Boven Digul dan sekitarnya atas nama pembangunan, pendidikan, agama, Tuhan DLSB. Di sini kami secara konsisten menunjukkan sikap keberpihakan pada umat Katolik asli Papua yang ada di Keuskupan Agung Merauke, di mana yang awalnya kami rasa bahwa para uskup dan pastor ini hanya datang untuk selamatkan kami, sebagai pembawa juru selamat atau akan menyelamatkan kami di sini, tetapi malah diam-diam melakukan kesepakatan rahasia tanpa melibatkan masyarakat adat juga umat Katolik setempat sendiri. Sekaligus kami juga menunjukkan sikap protes kepada Uskup Mandagi dan siapapun uskup dan pastor Katolik yang ada di tanah Papua dan khususnya 5 kesukupan yang ada di tanah Papua, yakni, Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Jayapura, Manokwari Sorong, Agats dan Timika, kemudian membangun komunikasi dan atau mencari keuntungan sepihak juga terselubung atas nama imam, agama, Katolik, pemilik wilayah, orang asli Papua dan lain sebagainya. Aksi-aksi kami ini juga sekaligus mengecam jalan dan realitas seperti itu. Pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, Uskup Jayapura dan sejumlah pastor lainnya memimpin misa. Kami juga ikut misa dan perayaan Ekaristi. Misa selesai sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Dan kami tetap menjaga lokasi yang kami menjadikan sebagai tempat untuk menjalankan petisi untuk Uskup Orang Asli Papua di samping kami tetap menjalankan sumbangan sukarela untuk pengungsi di daerah konflik seperti Nduga, Intajaya, Puncak, Kiwirok dan Maibrat atas nama kemanusiaan semata. Dan akhirnya aksi kami ini berhenti pada pukul 13.05 waktu Indonesia Timur. Adapun dari aksi sumbangan sukarela ini kami dapatkan dana Rp40.000, terbilang Rp40.000. Di kotak pengungsi terdapat Rp25.000, terbilang Rp25.000, sedangkan di kotak sumbangan sukarela untuk Uskup Mandagi dan PT TSE terdapat Rp15.000, terbilang Rp15.000. Soal sumbangan untuk pengungsi ini, kami akan jalankan setiap hari Minggu dan akan serahkan kepada pihak terkait yang paling bertanggung jawab dan bantuannya bisa sampai kepada pengungsi di sana. Sementara itu, dana yang dikumpulkan untuk Uskup Mandagi ini, dari dana yang pertama kami kumpul punya hingga saat ini kami akan satukan. Kami sedang menyusun laporan pertanggungjawaban, dan akan berikan kepada semua pihak terkait, termasuk tempat atau gereja di mana kami melakukan aksi. Selanjutnya, kalau ada ruang dialog sebagai sesama manusia dan Katolik, domba dan gembala, anak dan bapa dan seterusnya, dengan senang hati kami akan melaporkan dan akan mempertanggungjawabkan segala hal yang kami pikirkan dan kami lakukan dengan sadar.